Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi bersama saya Julian Dika Supriyanto ya. Eh, Dalam video kali ini kita akan membahas teman-teman mana yang lebih bagus ya antara biaya harian dengan biaya borongan ya. Jadi di sini kita lagi proses pengerjaan. Jadi ini rumah ukuran berapa ya? 11 kali 7,5 ya teman-teman ya. Nah, mana yang lebih baik antara pengerjaan untuk harian atau borongan teman-teman? Nah, untuk harian atau borongan, jadi khusus di daerah saya ya, kita perlu meninjau minimal itu dari 3 hal ya. Yang pertama adalah faktor pekerja, yang kedua adalah faktor pengawasan kerja, yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk biaya misalkan kita lihat dari faktor pekerjanya dulu ya. Jadi untuk faktor pekerja teman-teman, apabila kita menyerahkan rumah itu sebagai borongan, tentunya untuk pekerjanya itu biasanya dibawa oleh pemborong ya, atau kontraktor rumah. Nah, untuk biayanya itu jadi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik atau pemborong rumah teman-teman, seperti itu. Sedangkan untuk harian, jadi memang biayanya itu kita yang tanggung. Nah, sebagai contoh teman-teman, untuk biaya borongan rumah, keuntungannya dimana apabila kita memberikan borongan, jadi betul-betul kita tidak memiliki tanggungan ya, dalam pengerjaan rumah tersebut. Misalkan diborong 47 juta ya, ini misalkan diborong 47 juta untuk pengerjaan bata seperti ini. Apabila pemborong itu mengalami rugi, itu bukan tanggungan kita ya. Jadi apabila di luar dari tembakannya dia, itu bukan tanggungan dari pemilik rumah. Jadi pemilik rumah tahunya itu terima jadi seperti itu teman-teman. Namun apabila harian dari faktor pekerja, ruginya kita adalah apabila pekerja yang kita pekerjakan itu lambat ya, dan semua memang harusnya seperti itu. Pastinya apabila dia melakukan pekerjaan itu dengan harian, yang dihitung adalah volume kerja yang dia dapat satu hari, itu diharuskan cukup untuk membayar kuli dan tukang. Selebihnya itu pastinya nanti dia tidak akan bekerja maksimal, beda dengan borongan teman-teman, seperti itu. Yang berikutnya adalah faktor dari biaya ya. Nah, dari biaya sendiri teman-teman, untuk borongan dan harian itu sebenarnya tidak beda jauh ya. Jadi tidak beda jauh ongkosnya. Namun terkadang orang berpikir lebih hemat dihariankan. Sebenarnya tidak ya teman-teman ya. Jadi kalau borongan itu kita sudah menyerahkan sepenuhnya biaya makan, biaya rokok, ongkos bensin itu sudah ditanggung oleh pemborong ya. Nah, apabila harian, yang ruginya di mana teman-teman? Apabila kita menghariankan bangunan kita, kemudian terjadi hujan ya, atau pengaruh cuaca yang buruk. Nah, apabila cuacanya buruk, tentu saja ini yang dirugikan adalah pemilik rumah atau harian ya. Karena apabila pekerja itu kerja yang harusnya 8 jam, kemudian di jam 2 siang itu terjadi hujan, maka itu tetap dihitung 1 hari ya, seperti itu. Kemudian dari segi pengeluaran misalkan rokok, bensin, itu kalau harian ditanggung ya, itu untuk di daerah saya teman-teman, seperti itu. Yang berikutnya pertimbangannya adalah dari segi pengawasan. Nah, untuk borongan teman-teman ya, memang biasanya itu pekerjaannya itu agak cepat ya. Jadi untuk tukang-tukang dan pemborong yang kurang bertanggung jawab, itu biasanya pasangan bata, sebagai contoh pasangan bata yang di belakang saya ini biasanya mungkin tidak kuat ya. Jadi pengerjaan ini pekerjaan sebelum pekerjaan yang saya lakukan,
Jadi di sini hanya plasteran dan pembuatan talang, kemudian plat teras yang kita buat kemarin. Nah, itu yang harus menjadi tanggungan kita, teman-teman. Kemudian kualitas kerjanya antara borongan dan harian itu bisa dilihat dari kerapian ya. Biasanya untuk borongan itu, apabila pemborongnya itu betul bertanggung jawab dan tentunya harga yang diberikan itu sesuai, saya rasa kualitas itu akan dinomorsatukan. Kembali lagi ke harga pemborongnya. Namun apabila harian, teman-teman ya, kalau harian itu biasanya ruginya adalah di yang tadi ya, proses apabila hujan, kemudian kondisi cuaca yang buruk itu memang sangat mempengaruhi proses pengeluaran budget untuk biaya tukang apabila harian, seperti itu. Berbeda dengan borongan. Oke, mungkin itu saja sedikit jawaban ya dari pertanyaan pilih borongan atau harian bang. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Apabila budget kita pas-pasan, jadi untuk harian itu kan bisa dipending ya, jadi misalkan sampai batam merah kita hariankan. Namun untuk biayanya memang lebih efektif apabila diborongkan kalau menurut saya ya. Namun kita harus mengawasi sepenuhnya ya proses pengerjaan dari borongan tadi, agar bangunan kita itu sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Kembali lagi ke pengawasan, tentunya itu sangat diperlukan sekali ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan kita ataupun pihak pemborong, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat tukang.